Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alaiha nahya wa alaiha namut wa fi sabiliha nujahid wa alaiha nalqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur tidak putus-putusnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah setiap saat. Karena ada orang-orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Nanti di padang mahsyar mereka sangat cepat sekali memasuki surga. Dan kita tahu di padang mahsyar itu satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Beberapa hadis menunjukkan satu harinya itu lebih dari itu. Allah alam. Ini perbedaan-perbedaan pendapat dalam menghitung hari di akhirat. Intinya bagaimana kita bisa memahami hitungan akhirat amat sangat besar sekali dibandingkan dunia. Kalau satu harinya 50.000 tahun, berarti di dunia satu menitnya di sana, satu jamnya di sana, berarti 40 tahunnya di dunia. Satu jam. Jadi kalau ada orang umur sudah 80 tahun, berarti baru hidup 2 jam hitungan akhirat. Sementara umat Nabi Muhammad SAW umurnya rata-rata 60-an. Berarti paling tidak ya sejam setengah kita hidup ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipercepat. Siapa itu ya Rasulullah? Ulaika humul hammadun. Mereka itu yang disebut dengan orang-orang yang selalu hammadun. Man humul hammadun ya Rasulullah? Siapa itu hammadun ya Rasulullah? Hammadun itu adalah orang-orang yang selalu bertahmid. Sebaliknya realitanya kita susah. Yang ada kita komplain, marah, ini salah, ini salah. Ada hujan kita komplain hujan. Hujan. Ada panas kita komplain panas. Ya harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Kalaupun hujan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Aku bersyukur ya Allah, bersyukur. Kenapa? Dengan nikmat hujan ini kita menjadi orang-orang bertakwa pada Allah, yaitu merasakan nikmatnya ya kehidupan, karena berapa triliun makhluk-makhluk di bumi ini yang hidup dari tumbuh-tumbuhannya, dari rumput, belum lagi tumbuh-tumbuhan yang lainnya, kemudian dari binatang-binatang melata, masya Allah. Semuanya bisa hidup dengan air, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Sampai pun kita mendapatkan musibah, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, tetap kondisi apapun aku bersyukur. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, yang mana kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu bukan hanya 100 kali, kalau perlu 1000 kali lebih. Berdiri, duduk, berbaring. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, tidak harus dikeluarkan suaranya, tapi di dalam hati kita selalu bersalawat, khususnya hari Jumat. Nah, dari situlah kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti ketika habis asar sampai terbenam matahari, itu amat sangat mahal sekali.
Kita mukadimahi dari pagi kita membaca dari tadi malam surah Al-Kahfi pagi baca. Terus apalagi nanti bapak-bapak kumpul di masjid, kita bisa waktu baca Al-Kahfi. Nah, cukup waktu sangat cukup. Nah, karena menunggu azan, kita baca Quran, kita berzikir. Kemudian setelah itu kita banyak salawat. Salawat sebanyak-banyaknya. Nanti ketika masuk asar, barulah setelah asar kita berdoa. Subhanallah. Mustajabnya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian. Kalaulah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana rukun fondasi pertama, yaitu tentang takwa. Lihat, orang itu akan terjaga perilakunya, tutur katanya. Bahkan yang lebih dahsyat adalah jiwanya. Jiwa itu termasuk akal kita dan hati kita terjaga. Kapan? Satu, fondasi pertama apabila kita merasa kebersamaan dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah itulah rasa diawasi oleh Allah, rasa dinilai oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Bertakwalah pada Allah. Innallaha kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah memantau kita, mengawasi kita. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallah khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Bertakwalah kepada Allah. Innallah alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu isi hati kita yang terdalam. Jadi pikiran kita, kita jaga. Kapan? Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka pilar pertama inilah kalau kita aplikasikan di dalam uh, dimensi takwa. Dimensi takwa ada dua, cinta dan takut. Maka itu kalau kita ucapkan saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, cinta Allah, semua istri kita, anak kita, teman kita, semua mengucapkan saya cinta Allah. Tapi perlu diingat, cinta ini harus diukur juga dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah. Betapa banyak orang mengatakan saya cinta Allah, menjalankan perintahnya, belum tentu mampu menjauhi larangan. Menjalankan perintahnya, belum tentu menjauhi larangan. Maka kata-kata Allah, firman Allah, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, ketika kita mengatakan, ya Allah, aku cinta Engkau, harusnya di waktu yang bersama kita ada rasa takut kepada Allah, yaitu takut melanggar aturan Allah. Inilah yang harus kita tanamkan. Tapi betapa banyak orang mampu menjalankan perintah Allah, tidak mampu menjauhi larangannya. Persis Bapak Ibu kita, yaitu pada surat 7 Al-A'raf ayat 27. Itu Bapak Ibu kita itu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena tidak mampu menjauhi larangan. Kita tahu semua Bapak Ibu kita diusir dari surga. Karena diperintahkan uskun anta wa zaujukal jannah, ya Adam, tinggallah Anda dan istri Anda di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajar. Jangan dekat-dekat pohon ini. Perintahnya sudah dikerjakan, tapi larangannya dia tidak mampu. Maka itu kita diingatkan, ya Bani Adam, hai manusia Bani Adam, maksudnya manusia, la yaftinannakum syaitan kama akhrija abawaikum minal jannah. Jadi istilah Bapak Ibu adalah redaksi Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27. Hai Bani Adam, hai manusia, jangan sampai kamu tertipu oleh syaitan. Nah, kita tipu daya syaitan dahsyat. Kama akhrija abawaikum minal jannah. Sebagaimana bapak ibu kalian, yaitu Adam dan Hawa, ibu bapak kalian diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa manusia, yaitu bapak ibu kita, menjalankan perintah Allah, tapi gagal dalam menjauhi larangannya. Kalau setan enggak, gagal dalam perintah.
usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Padahal ini perintah. Maka itu kita lihat dimensi cinta dan takut. Kita kalau Anda mengukur saya cinta Allah nggak cukup. Tapi adakah rasa takut kita kepada Allah? Poin pertama ini kita praktekkan. Pondasi pertama ini kita praktekkan. Prakteknya gimana? Kita praktekkan menginstall takwa di dalam sholat kita. Maka sholat itu ada rasa cinta, ada rasa cinta ya Allah. Mudah-mudahan sholat saya diterima oleh Allah. Di waktu yang bersamaan harus ada rasa takut tidak diterima. Lihat, Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah dan tidak ada rasa takut sedikit pun untuk akan ditolak, maka kita sholatnya tidak akan optimal. Begitu juga kita terapkan di dalam puasa kita. Ya Allah, saya melihat apa tanda-tanda kebesaran Engkau, yaitu makhluk. Disinilah seakan-akan kita bersama Allah Azza wa Jalla. Rasa kebersamaan Allah inilah yang menyebabkan kita ada rasa cinta, yaitu kita mengharapkan ridha Allah. Di waktu yang bersamaan ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bisa menumbuhkan rasa takut? Ya Allah, mudah-mudahan puasa saya Engkau terima. Maka itu dia akan keluar perilaku berhati-hati. Ini pondasi pertama adalah kebersamaan dengan Allah. Subhanallah. Sama kita mengeluarkan zakat. Ya Allah, mudah-mudahan harta yang saya serahkan di jalan Engkau ini diterima oleh Allah. Di waktu yang bersamaan kita takut tidak diterima oleh Allah. Apakah hitungannya benar atau salah? Jadi ketika kita melihat apakah saya ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah saya atau tidak, nah ini. Salat Allahu Akbar, ketika kita merasa pede, percaya diri, salat kita diterima, maka kita kadang-kadang tidak hati-hati. Hilanglah ketakwaan. Ini baru pondasi pertama. Kita masuk pondasi yang kedua. Pondasi kedua, kalaulah kemarin kita katakan orang itu akan menjaga dan memelihara perilakunya, tutur katanya apabila merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, seluruh tindakan preventif, semua tindakan preventif, start from the end, mulainya dari akhir. Jadi apapun yang kita lakukan, orang cerdas selalu memikirkan akibat perbuatan. Itu orang pintar. Ya. Jadi dia selalu melihat ke depan. Subhanallah. Ini menunjukkan akibat perbuatan, yaitu akhirat. Maka itu kita gabung. Fondasi pertama, merasakan kebersamaan dengan Allah. Fondasi kedua, obsesinya, harapan dan impian besarnya adalah akhirat. Inilah dua fondasi takwa. Maka itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kemarin kita sudah bahas. Kalau kita perhatikan perintah-perintah Allah, hai orang-orang beriman, bertakwa pada Allah, ujungnya Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat ujungnya. Nah sekarang bertakwalah pada Allah. Ingat engkau akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla pada hari yang mana di dalamnya pasti ada keadilan. Subhanallah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Ingat, suatu hari bertakwalah. Suatu hari Anda akan dikembalikan pada Allah, semua akan dibalas masing-masing. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan bertakwalah pada Allah. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Bertakwalah. Ingat, ada api neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang menolak aturan-aturan Allah. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Hati-hatilah kamu. Suatu hari kalian akan dikembalikan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita lihat redaksi-redaksi Al-Quran yang selalu saya gembar-gemborkan ketika boykot produk-produk Israel,
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah Anda dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kalau Anda makan di McDonald, berarti Anda tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Seakan-akan Anda beli senjata untuk membantai umat Islam di Palestina. Anda beli Pizza Hut, Anda beli produk-produk Unilever, berarti Anda masuk kategori tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Subhanallah. Lihat kata-katanya. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha syadidul iqab. Astagfirullah. Bertakwalah pada Allah. Allah maha pedih azabnya. Ini surah Al-Maidah ayat kedua. Jadi kalau kita lihat, bertakwalah. Itu berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan Allah. Hanya dua. Allah atau hari akhirat. Yang tadi. Wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Al-Maidah ayat 7. Bertakwalah pada Allah. Allah tahu isi hati kita yang terdalam. Itu kebersamaan dengan Allah. Bertakwalah pada Allah. Kalian akan dikembalikan pada Allah pada hari itu. Nanti semua akan dibalas. Jadi diawasi oleh Allah, obsesi akhirat. Diawasi oleh Allah, obsesi akhirat. Diawasi oleh Allah, fokus akibat perbuatan. Itulah. Sekarang kita praktekkan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Prakteknya gimana? Sekarang kita praktekkan. Ketika kita puasa, ada orang pendekatan seremonial formalistik. Hanya nggak makan, nggak minum. Padahal puasa, la'allakum tattaqun, maksudnya Anda dibangun karakter bahwa Anda sedang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dimonitor oleh Allah Azza wa Jalla. Dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Hati dan pikiran Allah Maha tahu. Subhanallah. Maka tidak boleh makan walaupun sendirian kita di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Kita lihat kulkas. Banyak makanan-makanan, minuman. Apakah Anda tidak makan? Oh, nggak makan, nunggu maghrib. Maka orang ini terjebak dalam pendekatan seremonial formalistik. Tidak makan, tidak minum. Dia tidak mendapatkan takwa. Maka ibadahlah dengan ilmu. Jadi gimana yang benar? Walaupun sendirian, tetap ada Allah. Begitu caranya. Yang kedua, walaupun sendirian, ya Allah, ini adalah karena saya cinta Engkau, aku taat pada Engkau, karena orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang mana malaikat tidak tahu hitungannya. Al-hasanah bi asyram thaliha ila sab'ati ma tudha'af illa as-sawm fa innahu li wa najzibihi. Ini hadis qudsi, Allah berfirman, satu kebaikan dilipat kali gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa itu milik aku yang ngasih pahalanya. Berarti bisa 1.000, 2.000, itu terserah Allah. Itu hanya puasa toh. Puasa sekarang yang bulan Sya'ban. Saya tidak akan bahas ketika Anda sakit. Saya tidak bahas ketika Anda dalam keadaan haid. Saya tidak akan bahas. Tentu ini adalah jangankan puasa sunnah. Yang wajib pun Anda boleh membatalkannya kalau Anda sakit. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Memang dibolehkan. Al-Quran yang mengatakan demikian. Nah, sekarang puasa sunnah. Senin Kamis, puasa Syaban, tiap hari pada puasa, puasa apapun, selama itu sunnah, itu dilipat kali gandakan bisa 1.000 kali lipat. Plus Ramadan, man shoma Ramadana, imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis semua dosa-dosanya. Maka itu istilahnya mim Ramadan. Panasnya luar biasa. Mim tambah alif tambah nun. Ramadan. Panas yang dahsyat membakar. Tidak tersisa sedikit pun. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita dihapuskan. Subhanallah. Tapi apakah iya dihapuskan? Ya tergantung kualitas puasa kita. Oke, saya ulangi lagi. Ada orang puasa hanya puasa saja. Tidak ngerti ilmunya. Maka betapa banyak orang nggak mengerti la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kan ya alladzina amanu, hai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, sekarang kita sudah belajar takwa. Pondasi pertama, merasa. Rasa itu ada di dada kita.
merasa dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, dicatat oleh Allah. Yang kedua, tidak cukup. Yang kedua, pondasi kedua, ini akan ada akibat di akhirat. Catatan akan dibuka semua nanti di akhirat dan akan ada balasan. Jadi Allah, akhirat. Digabung. Masukkan dua dimensinya. Dimensi cinta dan takut. Cinta kepada Allah, kita kejar ridho Allah. Di waktu yang bersamaan, kita harus takut kepada Allah. Apa itu? Murka Allah. Cinta kepada akhirat, yaitu surga. Kita kejar semua yang menyebabkan kita lebih dekat dengan surga. Kita takut akhirat, yaitu neraka. Kita jauhi semua yang sifatnya maksiat. Jangan jauh-jauh. Baru kita ngerti ihtisab. Saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Ada dua fondasi. Rasa kebersamaan Allah dengan selalu obsesi akhirat. Hopes and dreams yang terbesar adalah akhirat. Pikiran dan harapan impian terbesar kita adalah akhirat. Dan ini hadis Nabi, Allahumma la tajid dunya akbaraham mina wala mablugha ilmina. Itu hadis. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia obsesi kami, impian kami, harapan besar kami. Jangan. Harapan besar kita adalah akhirat. Maka dua, itu rasa bersama Allah dengan obsesi akhirat. Harapan besar kita adalah akhirat. Fokus pada akibat. Ingat, ada dua dimensi takwa, cinta dan takut. Berbicara Allah, ada dua. Cinta kepada Allah, yaitu ridho Allah. Takut pada Allah, murkanya Allah. Bicara akhirat, ada dua. Cinta pada akhirat, yaitu surga. Takut pada akhirat, yaitu neraka. Jadi dua. Jadi dua pilar takwa, ada dua dimensi. Inilah digabung menjadi Allahumma inni as'aluka. Cinta, cinta, cinta. Ya Allah, aku minta. Berarti cinta. Ridhaka Allah. Akhirat wal jannah. Kemudian takut. Wa na'udzubika. Aku minta perlindungan ya Allah. Takut. Min sakhatika. Takut dari murka engkau. Sedepan akhirat. Wan. Dari sini ada cinta dan takut. Keluarlah perilaku namanya. Ihtisaban. Penuh dengan perhitungan. Jadi kata-kata man shoma Ramadan imanan. Satu. Wahtisaban. Dua. Maksudnya adalah imanan di sini Anda rasa bersama Allah. Rasa dilihat oleh Allah. Dinilai oleh Allah. Dicatat oleh Allah. Pikiran dan hati kita merasa dilihat oleh Allah. Jadi kalau saya melihat sesuatu, hajar. Ya Allah, kenapa aku begini ya Allah? Itu takut. Karena Anda malu pada Allah, karena pikiran dan hati kita, Allah maha mengetahui dan menilai dan mencatatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah langit dan bumi serta sini. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Apa yang kalian ungkapkan, apa yang kalian yang nyatakan, atau yang kalian rahasiakan, kalian sembunyikan, kalian tutup-tutupi, Allah akan menghisap semua. Maka rasa kebersamaan Allah ada cinta, ada takut. Yang kedua, pilar kedua, cinta akhirat, yaitu surga. Takut akhirat, yaitu neraka. Maka keluarlah perilaku berhati-hati. Bicara Allah, kita kejar semua yang menyebabkan Allah senang. Menyebabkan Allah cinta. Kita kejar semua yang menyebabkan kita lebih dekat dengan surga. Bicara Allah, kita jauhi semua yang menyebabkan Allah murka. Bicara akhirat, kita jauhi semua yang menyebabkan kita dekat dengan api neraka. Maka jadilah doa ihtisabannya begini. Yaitu penuh dengan perhitungan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu cinta. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin.
Ya Allah, aku minta, ini cinta, cinta ini. Ya Allah, aku minta ridho Engkau dan surga. Ridho Allah, akhirat surga. Dan semua apapun dari tutur kata, perilaku, sikap yang menyebabkan Engkau ridho dan dekat dengan surga. Satu. Yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, aku takut ya Allah. Lindungilah aku dari murka Engkau dan api neraka dan seluruh perbuatan, tutur kata, perilaku, pikiran, sikap yang mendekatkan kepada api neraka. Lindungilah aku. Baru kita paham imanan dan ihtisaban setelah kita memahami pilar-pilar takwa. Kita paham dimensi takwa. Ada unsur, ada pilar. Ini yang harus kita paham. Maka beribadahlah kita dengan ilmu. Nanti Ramadan kita sudah tidak membahas lagi cara berpuasa yang baik. Karena kita saat ini sudah belajar cara berpuasa. Saat ini kita sudah latihan berpuasa. Sehingga kualitas puasa kita bagus. Sampai akhir Syaban kita puasa. Tapi bagi yang jarang berpuasa, ketika 15 Syaban, setengah Syaban tidak dianjurkan berpuasa. Yang boleh berpuasa setelah setengah Syaban, yaitu 15 Syaban, dua golongan. Pertama, orang yang terbiasa puasa sunnah. Yang kedua, yang membayar puasa qada. Jadi, kita dianjurkan untuk banyak puasa sekarang. Jadi ketika kita mengerti, oh puasa itu kenapa tidak makan, tidak minum, itu bukan nggak makan, nggak minumnya, tapi dibangun di dalam hati dan pikiran kita, rasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, dibangun obsesi akhirat. Seakan-akan kita meninggalkan dunia. Wakanan seenak apapun, mohon maaf, hubungan suami istri pun ditinggal, ini ditinggal. Obsesi kita adalah akhirat. Kita merasakan lapar, sehingga kita merasakan dunia ini memang akan kita tinggalkan. Ya Allah, aku harap mendapatkan surga Engkau. Disinilah membangun obsesi akhirat. Ya. Insya Allah hari Senin kita akan ketemu lagi. Sekarang hari Jumat, insya Allah hari Senin pagi. Mudah-mudahan saya sehat dan kita semua sehat. Nanti insya Allah kita akan kaji bagaimana caranya agar kita menggapai itu semua. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan itu semua. Maksudnya bagaimana? Bagaimana kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah dan membangun akhirat. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Jadi kalaulah tadi saya bahas yang kemarin-kemarin dimensi takwa, kemudian pilar-pilar takwa, dan kita aplikasikan, oh sholat itu harus ada rasa cinta, ada rasa takut, takut ditolak, maka berhati-hati, pelan-pelan. Gitu ya. Kemarin saya sholat di Masjid At-Taqwa di Utan Kayu. Astagfirullahaladzim. Sholat zuhurnya, kan nggak pakai suara. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Cepat sekali. Kalau seperti itu, Anda harus keluar dari jemaah dan sholat sendirian lebih baik. Karena sholat imamnya tidak ada tumak nina. Baru kita paham nanti terawih. Apa maksudnya terawih? Kita akan bahas lagi. Ya. Saya mohon maaf, kita akan ketemu lagi hari Senin pagi, insya Allah waktu Indonesia bagian Barat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.